Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Selamat datang kembali di sini. Ini adalah general reading, pembacaan secara umum energi kolektif. Tidak 100% ya Taurus akan cocok dengan kamu, mungkin hanya beberapa Taurus saja. Energi yang saya coba tarik di sini adalah seseorang yang akan datang kepada kamu dan dia membawa rejeki tertentu. Justru rejeki kamu itu datang dari orang ini. Oke, kira-kira siapakah dia? Dan bagaimana energi orang ini yang datang sebagai pembawa rejeki untuk kamu? Energinya bisa berlaku 30 hari sejak kamu nonton. Baik, jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat update kalau ada video yang terbaru dari channel ini. Sekaligus juga jika mau personal reading, kamu tinggal chat adminnya saja. Seseorang yang datang kepada kamu sebagai pembawa rejeki. Kita coba cek energinya, kira-kira seperti apakah energi dari orang ini. Oke, ada forgiveness, vacate, satu lagi ada bittersweet. Saya merasakan dengan adanya 3 kartu ini adalah tentang energi seseorang yang sangat bijaksana. Bagaimana ini bisa dilihat sebagai sosok yang bijaksana? Ya, karena dia ini orang yang bisa dibilang pemaaf ya. Dia nggak gampang terluka, nggak gampang sakit hati gitu loh. Orang ini mudah banget memaafkan. Ya, dan orang ini gampang banget untuk melupakan. Jikapun dia pernah disakiti, dia pernah mengalami sebuah kepahitan, maka dia selalu melihat hal-hal itu dari sisi positifnya aja. Dia selalu bisa move on. Dia energinya adalah orang yang benar-benar selalu punya planning. Itu yang saya lihat di sini. Orang yang punya planning, kemudian orang yang bisa diajak bekerja sama. Orang yang bijak banget sih kalau yang saya lihat ya. Meskipun saya lihat juga Taurus, orang ini kehidupannya nggak mudah. Orang ini mengalami banyak kepahitan dalam kehidupannya, tetapi dari situ justru dia punya keyakinan bahwa kepahitannya itu akan menghadirkan sesuatu yang manis. Karena apa? Karena energinya dia forgiveness. Dia mudah memaafkan, dia selalu ikhlas, ya kan? Dia nggak pernah menuntut yang aneh-aneh, kayak gitu. Bahkan dia selalu punya rencana dan selalu mau bergerak, moving forward, melihat ke depan. Oke, kita akan coba lihat lagi. Rejeki apa yang dibawa oleh orang ini pada kamu? Samakan persepsi dulu ya Taurus. Kalau kita bicara soal rejeki, pembuka rejeki itu bukan berarti selalu urusan uang, materi atau finansial. Hal-hal yang baik yang dia bawa dan masuk ke dalam kehidupan kamu itu adalah rejeki. Oke, kita lihat di sini ada Four of Wands, The Chariot, Two of Wands, The Magician. Saya rasa ini cukup bagus energinya. Kenapa? Karena saya merasakan dia membawa sesuatu hal yang cukup membahagiakan. Apa nih yang cukup membahagiakan? Kabar tentang sebuah pernikahan. Saya lihat perayaan atau pesta tertentu di sini. Ya, bisa saja di sini dia memang datang kepada kamu untuk mengajak kamu ke kondangan. Ya bisa aja kan Taurus ya. Jadi dia datang ke kamu karena dia nggak ada pasangan gitu kan. Ya udah, akhirnya dia ngajak kamu untuk temenin saya dong ke kondangan. Itu bisa aja. Itu rezeki. Kenapa? Karena di kondangan itu kan dia yang ngeluarin duit, dia yang ngeluarin angpaunya, ya kan. Terus kamu juga pas lagi bokeh, lagi pengen makan enak gitu kan, datanglah ngajak ke resepsi pernikahan yang cukup mewah gitu. Dia datang bersama dengan bawa mobilnya misalnya, ya kan, bawa kendaraannya yang super duper mewah gitu, ngajak jalan. Itu kalau misalnya lokasinya deket ya. Tapi kalau lokasinya jauh, saya rasa ini memang agak sedikit jauh. Dia akan ngajak kamu untuk traveling sebentar. Ini bisa traveling pakai kereta, pakai mobil bisa, tapi perjalanan darat gitu ya. Cukup jauh, tapi bagus hasilnya.
Karena apa? Karena ini yang kalian datangi atau dia mengajak kamu ke suatu tempat yang membahagiakan gitu. Oke, bukan hanya satu tempat loh, ada Two of Wands. Saya lihat ada 2 tempat yang akan kalian kunjungi. Dan dengan adanya The Magician, ada banyak hal yang terjadi selama perjalanan itu. Mungkin banyaknya obrolan, banyaknya hal yang kalian bicarakan bersama. Oke, rezeki apa yang kira-kira orang ini bawa 30 hari ke depan? Ya. Four of Pentacles, ada Four of Swords. Kemudian ada The Devil. Next, ada Wheel of Fortune. Di bagian bawah kartunya ada Nine of Cups. Ini sih kenyamanan. Saya merasakan dia datang kepada kamu ini ya, Taurus. Dia ini memang awalnya ngajak kamu pergi ke suatu tempat untuk melakukan sebuah perjalanan gitu ya. Tetapi saya lihat di perjalanan ini, dia membicarakan sesuatu hal yang berhubungan dengan bisnis, berhubungan dengan peluang usaha kerjasama. Dia butuh orang yang bisa mendukung kreativitasnya dia, karena saya lihat orang yang datang pada kamu ini membuka rezeki sama kamu ini, dia butuh partner, dia butuh orang yang sama multitaskingnya kayak dia, which is dia menganggap kamu Taurus sebagai orang yang multitasking. Ada yang dia janjikan di sini dengan adanya Four of Pentacles, sebuah kestabilan finansial. Dia berusaha untuk memberikan perubahan dalam kehidupan kamu, saya lihat. Dia menjanjikan sesuatu lah di sini yang saya rasakan. Entah bisnis, entah usaha, dia butuh orang yang multitasking ya, yang bisa ngimbangin kemampuannya dia, skillnya dia. Oke. Kamu perlu berpikir sih, karena kenapa kamu perlu berpikir Taurus? Karena apa yang dia tawarkan ini ada shadow side-nya juga. Ada resikonya juga yang saya lihat ya, dengan adanya The Devil. Perlu berhati-hati dengan The Devil ini. Karena pekerjaan, bisnis, atau sesuatu yang dia tawarkan, Taurus, ini mengandung resiko. Resikonya cukup lumayan besar, gitu. Oke. Cuman ketika kamu bisa melewati resiko itu, atau bisa meminimalisir resiko itu, hasilnya bagus, karena ada Wheel of Fortune. Hasilnya adalah keberuntungan besar. Ya, dan juga sebuah kenyamanan. Sebuah kepuasan. Oke. Ini yang terlihat di kartu saya. Jadi makin penasaran ya kira-kira ya. Oke, kita akan coba spill energi orang ini lagi. Kalau kamu udah kenal dia, atau mungkin kamu belum mengenal dia, baru mengenal dia, coba kamu cari tahu ya soal dia lebih jauh, dan cari tahu juga tentang bulan lahirnya gitu. Oke. Kita coba lihat bulan lahir dari orang ini di bulan apa. Oke, kita lihat energi bulan lahirnya. Orang yang membawa rezeki. Juni. Beberapa di antara orang yang datang kepada kamu sebagai pembawa rezeki atau pembuka rezeki ini adalah kelahiran bulan Juni. Lalu juga ada yang kelahiran bulan Juli. Ada beberapa yang kelahirannya bulan Mei. Sebenarnya ini berurutan antara Mei, Juni, dan Juli. 1 kartu, 2 kartu lagi ya, kita coba cek. Kelahiran November. Ada beberapa yang lahirnya di bulan November. Dan 1 kartu lagi Desember. Oke. Ini ya. Jadi kalau zodiaknya kamu bisa asumsikan sendiri kira-kira zodiaknya apa. Masih pengen yang lebih tahu lagi, lebih detail lagi, boleh kita spill yang lebih detail lagi. Ini adalah energi ciri-ciri dia secara fisik, tetapi belum tentu ini ciri satu orang. Bisa saja ciri beberapa orang, karena di sini banyak Taurus kan yang ketarik juga. Jadi kamu mesti menyesuaikan. Baik Taurus, seseorang yang datang sebagai pembuka rezeki kamu 30 hari mendatang. Ciri-cirinya dia adalah dia punya rambut yang ikal. Oke, ikal. Ikal itu bukan keriting banget, tetapi ikal itu seperti bergelombang, berombak.
Kita coba lihat lagi ciri-ciri fisiknya dia. Feminim, energinya lebih dominan feminim saya lihat. Tidak ada gender di sini ya. Jadi energi feminim ini bisa saja dia laki-laki, bisa juga dia perempuan. Misalnya kalau dia laki-laki, dia adalah orang yang ya mudah memaafkan, perhatian, selalu berpositif thinking misalnya begitu. Dia penyayang binatang misalnya, dia selalu peduli sama orang lain, itu energi feminim. Di sini sawo matang, kulitnya sawo matang. Saya lihat sesuai dengan ciri-ciri fisiknya. Beberapa yang datang untuk pembuka rezekinya Taurus 30 hari mendatang ini adalah kulitnya sawo matang. Kita lihat lagi ciri-ciri yang dia punya. Sensual. Wow. Sensual ini bisa dari gaya lifestyle-nya dia, cara berpenampilannya dia. Tetapi bisa juga ini dari ciri-ciri fisik yang terkait dengan bibir. Bibirnya sensual. Saya nggak tahu sih sensual itu yang seperti apa, tetapi intuisi saya mengatakan dia orang yang punya ciri-ciri cukup sensual. Oke, ada sesuatu dalam dirinya yang sensual. Lurus. Ada yang rambutnya lurus juga saya lihat. Oke, ada yang rambutnya lurus yang datang sebagai pembuka rezeki para Taurus 30 hari ke depan. Padat berisi. Padat berisi ini berarti terkait dengan badan, tubuh. Ya. Tidak gendut kan gitu loh. Ini bukan body shaming ya, tetapi ini ciri-ciri fisiknya. Jadi tolong lebih agak sedikit positive thinking. Kalian di sini ciri-ciri fisiknya dia belok. Dia punya mata belok. Matanya besar. Ya, matanya besar, matanya belok, matanya tajam. Kalau dia memandang ini punya pandangan yang cukup tajam. Bisa jadi dia orang yang serius karena dia punya mata yang besar. Ini sih yang saya lihat Taurus, energi dari seseorang yang datang menuju kamu dan dia sebagai pembuka rezeki 30 hari ke depan. Pesan untuk kamu Taurus. Final message untuk Taurus. Kita keluarkan satu kartu saja. Final message. Oke, kamu yang memutuskan, seperti yang saya bilang tadi, apa yang dia tawarkan pada kamu Taurus itu cukup mengandung resiko. Nah, soal keputusannya apa yang terbaik itu tergantung dari kamu. Jadi kamu yang menentukan keadaannya. Kamu yang menentukan apakah kamu mau menerima ajakan atau tawaran orang ini, which is ini nanti hasilnya akan bagus kalau memang kamu bisa meminimalisir resikonya atau tidak. So, penentuannya ada di kamu. Berhubungan dengan angka 7, ini bisa 7 hari sejak kamu nonton video ini, 7 minggu sejak kamu nonton video ini, atau bahkan 7 bulan. Lama banget ya. Ya, karena ini timeless. Kapanpun kamu perlu dan kapanpun kamu menemukan video ini, tetap bisa tersangkut energinya. Baik, jangan lupa untuk kamu yang enjoy dengan bacaan ini, silahkan di like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kita tentunya akan ketemu di energi pembacaan yang lain. Bye-bye.